Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa an Busrata binti Safwana, dan dari seorang perempuan namanya Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Man, siapa orang massa yang menyentuh dzakarahu kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahul khamsatu, mencatatkan hadis Imam hadis yang 5, wa sahhahahu at-Tirmidzi, dan membenarkan akan hadis Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari, huwa as-sahhu syai'in fi hadzal babi. Huwa, dia, yakni hadis ini, as-sahhu syai'in, ya, sesahih-sahihnya suatu hadis, fi hadzal babi, pada bab ini. Qaulus syarih falyatawadda ila akhirih. Istadalla Syafi'i, memberikan dalil Imam Syafi'i, wa man wafaqahu, dan orang-orang yang sependapat dengannya, bi annal amra, bahwasanya perintah berwudu di sini, huna lil wujubi, adalah karena wajib. Fadalla ala masadzakari naqidun lil wudu'i, maka menjadi dalil bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Wa bihi qala al-Auza'i, demikian pula pendapat Imam Auza'i. Wa qala jama'atun minasy Syafi'iyyati, dan berkata murid-muridnya Imam Syafi'i, anna hadisa Busrata nasikhun li hadisi Talqin, bahwasanya hadisnya Busrah menasakh, ya, mengganti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Talq. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, tentang menyentuh kemaluan, bahwa Rasulullah menyampaikan siapa yang menyentuh kemaluannya, tentu bibatinil kafi, ya, dengan telapak tangan, menyentuh kemaluan, maka batal wudu. Berdasarkan hadis ini, siapa yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangan, maka batal wudunya, dia wajib berwudu kembali. Nah, hadis ini menasakh, mengganti hadis yang sebelumnya, yaitu di hadis yang ke-6, ya, seorang, ya, bertanya kepada Nabi, massastu dzakari, au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fis salati a'alaihi wudu'un, ya. Ada seseorang yang nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan, atau orang itu mengatakan menyentuh kemaluannya pada saat sholat, apakah harus wudu? Nabi menjawab, la innama huwa bid'atun minka, bad'atun minka, tidak, sesungguhnya kemaluan itu sepotong daging dari milikmu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Tetapi hadis berikutnya, yaitu hadis Busrah, mengatakan bahwa menyentuh kemaluan batal wudu. Dipahami bahwa hadis tolak, ya, hadis yang pertama
dia menyentuh kemaluan saat sedang sholat, berarti logikanya kemaluannya tertutup oleh kain sarungnya, sehingga dia garuk-garuk dari luar kain sarung. Nggak mungkin orang lagi sholat gerogoh kemaluan garuk-garuk dari dalam, kan nggak mungkin. Itu logikanya seperti itu ya. Itu logika pertama. Logika yang kedua, karena posisi di dalam sholat berarti tidak dalam kesengajaan ya. Tersentuhnya tidak dalam kesengajaan, maka Nabi mengatakan tidak batal. Tetapi dalam hadis Busrah binti Sofwan jelas-jelas Nabi mengatakan siapa yang menyentuh kemaluan maka wajib berwudu kembali. Pendapat Imam Syafi'i bahwa menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu menjadi batal wudu. Jadi hadis yang pertama dikalahkan oleh hadis yang kedua. Terus paham kita gimana? Paham kita berarti menyentuh kemaluan batal wudu. Nah, yang disentuh kemaluan siapa? Kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain juga? Nanti ada penjelasan di bawah. Qala Syekhuna Muhammad Yasin hafizahullah, berkata guru kami, kata Syekh Muhajirin ya, beliau punya guru namanya Syekh Yasin Al-Fadani ya. Syekh Muhajirin orang Bekasi, ngaji di Mekah, ketemu guru Syekh Yasin ya. Syekh Yasin julukannya Al-Fadani, berarti orang Padang ya. Orang Padang jadi ulama besar di Mekah, di Madinah. Santrinya orang Indonesia, gurunya orang Indonesia ya. Berarti orang Indonesia hebat. Ada yang jadi guru di Mekah, Madinah, termasuk Syekh Nawawi ya. Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi banyak ulama-ulama Indonesia yang jadi ulama besar, menjadi rujukan di Mekah. Santrinya banyak dari luar, orang-orang Arab. Nah, apa kata Syekh Yasin Al-Padangi? Lamma kana lafdzu dzakaru, ketika adalah lafal dzakar, mimma udhifa ilaihi dhamiru, ketika diidhofahkan padanya menjadi dhamir, fal idhofatu amaratun lil umumi, maka tarkib idhofah ini menunjukkan sifat umum. Fayanqudu wudu'a man massa kulli dzakarin sawa'un kana dzakaruhu aw dzakaru ghairihi wa saghiran kana aw kabiran. Maka orang yang berwudu menjadi batal wudunya sebab menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, kemaluan anak kecil atau kemaluan orang dewasa, muttasilan kana au munfasilan ya. Bersambung atau berpisah ya. Artinya kumpul bareng atau sedang pisah. Hayyan au mayyitan, baik kemaluan orang hidup ataupun kemaluan orang mati. Jadi menyentuh kemaluan, misalnya bapak punya wudu, cucunya kencing, lalu bapak bukain celana cucunya, lalu nyenggol kemaluan cucunya, maka batal. Itu yang dimaksud menyentuh kemaluan orang lain. Jadi bukan berarti megang-megang kemaluan temennya, enggak, ntar
salah paham lagi ya. Ya. Atau bapak memandikan jenazah lalu nyebokin jenazah, otomatis namanya memandikan, kemaluannya ya dibersihin juga ya, dibersihin juga tuh ya, berarti megang kemaluan, batal bapak punya wudu. Itu maksudnya ya, batal punya wudu. Nah sekarang yang disebut kemaluan itu yang mana? Yang disebut kemaluan adalah monasnya ya. Monasnya itu dari bawah monasnya sampai pucuk monasnya, itu namanya kemaluan. Adapun yang gandulin di bawahnya itu bukan termasuk kemaluan. Paham ya sampai di situ ya? Ya wes segitu aja. Jangan berlebihan. Nah kalau kemaluan perempuan, neranginya gimana ini? Iya. Kemaluan perempuan itu kita gambarkan sumur dah ya. Sumur zaman dulu itu kan ada linggirannya, ada pinggirannya. Nah, tengahnya sama pinggirannya ini kemaluan perempuan. Adapun sebelah-sebelahnya yang ada tanaman rumputnya maka tidak termasuk kemaluan. Dah segitu aja. Bingung jelasinya ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kemaluan. Qala Syafi'i wa Malik wa man wafaqahuma, berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik dan ulama-ulama yang sefaham dengannya, la yanqudu masadzakari illa bi batnil kaffi ya, bi dilalati qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza afdha ahadukum biyadihi laisa bainahuma satratun falyatawaddo ya. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik serta ulama-ulama yang sefaham dengannya bahwa batal menyentuh kemaluan itu kalau lewat telapak tangan. Tapi kalau dari punggung tangan tidak batal. Kalau misalnya digaruk-garuk di dalam sarung nggak puas ya, kalau nggak dibuka silakan garuk-garuk pakai tangan, tapi pakai punggungnya ya. Kalau pakai punggungnya nggak batal itu, berdasarkan hadis Nabi, idza afdha ahadukum biyadihi laisa bainahuma satratun falyatawaddo. Kalau ya menggosok-gosok salah seorang di antara kalian dengan tangannya dan tidak ada penghalang antara telapak tangan dengan kemaluan, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Fal ifdha'u la yakunu illa bi batnil kaffi wa butuni asabi'il yadaini. Maka yang menjadikan sebab batal apabila menyentuhnya pakai telapak tangan. Wajibnya dia berwudu sebab menyentuhnya dengan telapak tangan. La yakunu illa bi batnil kaffi, maka tidak menjadi batal wudu kalau tidak dengan telapak tangan. Tapi kalau dengan telapak tangan atau apa namanya itu, ujung-ujung jari jemari yang warnanya putih ya, itu tidak batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan telapak tangan atau ujung-ujung jari jemari yang ada telapak putihnya, maka menjadi batal. Dalilun lisyafi'i
menjadi dalil bagi Imam Syafi'i annan naqdha, bahwasanya batal innama idza kana biduni hailin, yaitu apabila tidak ada penghalangnya. Fa idza hala bainahuma syai'un walau raqiqan lam yanqud, apabila ada penghalang antara telapak tangan dengan kemaluannya sekalipun tipis, maka tidak menjadikan sebab batal wudu, ya. Fal hadisu isyaratun ila anna hadisa talqin mansukhun bi hadisi busrata diddu ma alaihi al-hanafiyatu. Hadis ini memberikan isyarat bahwa hadis tolak, hadis yang sebelumnya riwayat sahabat tolak dimansuh atau diperbaharui dengan hadis dari Busrah binti Safwan. Sudah paham? Paham ya? Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal wudu menurut madhab Imam Syafi'i. Wa an Aisyah, dan hadis dari riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhiyun falyatawadda summa liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Man, siapa orang asabahu, yang mengenai kepadanya qai'un muntah, au ru'afun, atau keluar, atau barang yang keluar dari lubang hidung alias ingus, au qalasun, atau sendawa yang mengeluarkan benda, ya, tahak tapi keluar, ya, keluar makanannya, au madhiyun, atau air madhi, falyatawadda, maka hendaknya berwudu, summa liyabni, kemudian menyambung kembali ala salatihi, atas salatnya, wa huwa, selama dia fi dzalika, terhadap hal itu, la yatakallamu, tidak berbicara. Mencatatkan hadis Imam Ibnu Majah dan menganggap hadis dhaif Imam Ahmad. Qaulu syarih, ya. Jadi ini kan kita belum paham nih, ya. Siapa yang terkena muntah atau terkena ingus atau terkena oleh tahak, sendawa yang keluar makanannya, atau terkena air madhi, hendaknya berwudu. Kalimatnya falyatawaddo, hendaknya berwudu. Nah, apa yang dimaksud kalimat yatawaddo di sini? Ya. Fal qai'u war ru'afu wal madhiyu ma'rufun. Muntah, ingus, air madhi cukup dikenal. Wa ammal qalasu, adapun sendawa, ya, fahuwa ma kharaja minal halaqi mil'ul fami walaysa biqai'in, yaitu apa-apa yang keluar dari halak, dari tenggorokan, ya, mil'ul fami, memenuhi mulut, walaysa biqai'in, tetapi itu bukan muntah. Kalau muntah kan uwe, kalau tahak kan beda, ya. Kalau muntah ya, matanya mendelik, ya, berarti makanan yang seada dalam perut. Tapi kalau tahak itu kadang-kadang kan suka makanannya ikut keluar, ya. Mungkin karena kekenyangan kali gitu, ya. Nah, maka ikhtalafal ulama'u fi hadhihi salasati. Para ulama berbeda pendapat tentang tiga hal ini, yaitu muntah, ingus, dan madhi.
A'ni al-qai' ar-ru'ab wal qalas, yaitu muntah, ingus dan sendawa. Ammal qai'u, adapun muntah, qad dhahaba Abu Hanifah wa ashabuhu ila annahu naqidun lil wudu'i. Adapun muntah menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya bahwa muntah itu membatalkan wudu bisyarti kaunuhu mil'ul fami, ya, dengan syarat bahwa itu muntah memenuhi mulut kemudian dikeluarkan. Dhahaba Syafi'i wa Malik ila annahu ghairu naqidin lil wudu. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, muntah itu tidak membatalkan wudu. Ya. Wa hummila al-hadisu anna ila anna al-murad minhu al-wudu lil al-lughawi wa huwa ghaslul yadaini. Dikandungkan makna kalimat falyatawadda, maka berwudulah, itu bukan wudu untuk wudunya orang sholat, tapi wudu secara bahasa, yaitu membasahi kedua tangan lalu mengusapkan pada tempat yang keluar muntah atau tempat yang keluar ingus, ya, atau tempat yang keluar tadi kolas, ya. Jadi wudu di sini artinya bersihin ya muntahnya, baik yang ada di mulutnya atau yang menempel di pakaiannya. Bersihin ingusnya, baik yang udah meler dari hidung atau yang sudah nempel di pakaian. Maka makna falyatawadda menurut Imam Syafi'i adalah secara bahasa, yaitu mengambil air dengan kedua tangan lalu membersihkan benda yang ada, seperti benda muntahnya atau benda ingusnya. Wa ammal qalasu fahuwa kal qai' fil khilafi minal a'immati. Adapun tahak tadi, tahak yang keluar itu dia dihukumi seperti muntah. Ya, sekalipun ada perbedaan pendapat antara para ulama. Wa ammar ru'afu, adapun ingus, faqad dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila annahu naqidun lil wudu'i. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menganggap keluar ingus itu batal wudu. Wa ammal madhi, adapun air madhi, qad ajma'al muslimuna ala kaunihi naqidan lil wudu'i. Adapun air madhi, semua ulama sepakat itu membatalkan wudu, ya, karena keluar dari salah satu dua lubang, ya, ini keluarnya dari lubang depan, namanya madhi, air lendir yang kental tapi tidak putih seperti air mani, bentuknya bening tapi agak kental, lengket. Nah, itu namanya madhi. Wa ammal bina ala salati faqad qala Syaukani, adapun pekerjaan atas salatnya, sungguh telah berkata Imam Syaukani, inna salata la tufsidu idza sabaqahal hadas wa lam yata'ammad khurujuhu. Jadi tentang meneruskan salat, kalau dipahami begitu muntah terus suruh wudu lalu meneruskan salat, berarti sholatnya tidak boleh diteruskan sebab muntah dianggap batal. Tapi kalau dia muntah lalu dia membersihkan muntahannya lalu meneruskan sholat, tidak wudu lagi,
hanya mencuci pada kotoran yang kena muntah tadi, berarti muntah tidak membatalkan wudhu. Buktinya suruh nerusin sholat. Jadi misalnya begini nih, misalnya ya, kita lagi sholat ya, tahu-tahu keluar gitu. Nah itu dalam pemahaman di sini kita boleh lari ke tempat mandi ya. Lari ke tempat mandi, tapi kita nggak ngomong-ngomong apa-apa, diem ya, kita bersihkan dari kotorannya, lalu kemudian kita kembali meneruskan sholat. Begitu pemahamannya. Atau kita lagi rukuk, ingusnya keluar, netes. Nah itu berarti membersihkan bekas-bekas ingus yang ada di lubang hidung, kemudian membersihkan juga ingus yang sudah jatuh di tempat sholat ya. Lalu kemudian sesudah itu teruskan sholat. Berarti menandai tidak batal wudhu seandainya terjadi seperti itu. Tapi pernah nggak ada orang lagi sholat tiba-tiba muntah ya, terus membersihin muntahnya, nerusin sholatnya ya, jarang ketemu ya. Kalaupun ada ya pasti dia bersihin, dia wudhu lagi, dia baru sholat kembali. Mungkin melanjutkan yang dimaksud adalah ikut makmum kembali, tentu dengan rokaat yang berbeda karena dia sudah menganggap batal ya, ya, kemungkinannya seperti itu. Wa qala Syafi'i wa man wafaqahu, berkata Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat, innal hadisa naqidun lil wudu'i, sesungguhnya hadis yang menjelaskan tentang yang membatalkan wudhu, naqidun lis-sholati amdan aw sahwan, berarti batal pula sholatnya baik sengaja atau lupa. Bidilalati hadisin, dengan dalil hadis, idza fasa'a ahadukum falyansharif wal yatawadda wal yasta'nifis sholata. Apabila rusak salah seorang di antara kalian, maka keluarlah dari sholatmu, kemudian berwudu, lalu kembali laksanakan sholat. Jadi batal wudu kalau lagi sholat berarti batal sholat. Contoh, kita sholat kentut, kentut ini kan membatalkan wudu. Nah karena wudhu kita batal, maka sholat kita jadi batal. Sekarang kita lagi sholat, dicolek sama istri ya, batal nggak wudhunya? Ya. Kalau batal berarti berhenti sholat, ambil wudhu lagi, kemudian kembali sholat. Kalau tidak batal, terusin sholat. Ingat kaidahnya, dalam hal sentuh menyentuh, kalau sentuhan itu tidak sengaja maka tidak batal. Kalau disentuh tidak batal, tapi yang menyentuh batal, karena menyentuh berarti sengaja. Paham nih? Udah? Karena dulu masih kecil, anak-anak laki itu pada bandel ya. Anak perempuan kalau habis wudhu diadangin ya. Diadangin, ayo gue colek lu, colek, batal. Dia wudhu lagi ya, wudhu udah naik ya, dicolek lagi sampai bajunya pada basah, sampai nangis. Nah itu sebetulnya ini perempuan yang wudhu dicolek sama anak laki-laki, itu dia tidak batal wudhu ya, kecuali anak laki-lakinya. Manakala dia punya wudhu, berarti wudhu dia batal gitu. Wa an Jabir bin Samurah, hadis riwayat Imam Jabir bin Samurah, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, sa'alan nabiyya, bertanya kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanami, apakah aku harus berwudu kembali dari daging kambing, yakni dengan sebab makan daging kambing? Qala, Nabi menjawab, in syi'ta, jika kamu mampu. Qala, dia bertanya kembali, atawaddau min luhumil ibili, apakah aku harus berwudu kalau aku habis makan daging onta? Qala na'am, Nabi menjawab, iya. Akhrajahu Muslimun, mencatatkan hadis Imam Muslim. Nah, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini agak-agak identik dengan hadis yang ke-8 tadi, bahwa ada orang dia habis makan sate kambing lah misalnya, atau gulai kambing. Dia punya wudu, dia makan gulai kambing, terus mau sholat, wudu lagi apa enggak? Kata Nabi, kalau kamu bisa ya wudu lagi, gitu. In syi'ta, kalau kamu bisa. Nah. Terus kalau makan daging onta bagaimana? Ya sama, kalau kamu bisa wudu lagi. Ini maknanya apa? Di sini memberikan pemahaman, ya. Pertama, daging binatang itu beda-beda, ya. Kalau kambing biasanya banyak minyaknya, banyak gajinya, sehingga kalau dimakan itu ada bekas gaji yang nempel di mulut. Biasanya begitu, ya. Baik itu dagingnya yang digoreng atau yang disate atau yang digulai, itu biasanya kan banyak gajinya, itu lemaknya. Nah, sehingga menyisakan di mulut. Kalau kita habis makan, ya, ada sisa rasa makanan di mulut, maka berkumurlah, ya, berkumur, ya. Tidak harus wudu. Nah, ketika Nabi mengatakan in syi'ta, kalau kamu mau silahkan, ini artinya memberikan pemahaman kepada kita bahwa betapa hati-hatinya para sahabat terhadap kebersihan dan kesucian, ya. Sehingga ketika ada hal yang dirasa tidak nyaman, itu lebih baik bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya begini, ini gimana hukumnya? Itu lebih baik bertanya. Karena apa? Semua rujukan dalam hukum kembali hanya kepada Rasulullah. Jadi tidak akan berbeda pemahamannya, karena rujukannya semua dari Rasulullah. Tapi kalau sudah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ulama, tentu pendapatnya berbeda-beda, sekalipun rujukannya sama, Al-Quran dan hadis. Nah, inilah kehati-hatian para sahabat ketika menemukan hal-hal yang dianggap janggal, ya. Lebih baik bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, qauluhu atawaddau min luhumil ghanam, ya, ucapannya apakah aku berwudu kembali sesudah makan daging kambing, ya. Asluhu bizahmataini bi mahzataini, ya, yaitu atawaddau, itu atawaddau, apakah aku harus berwudu, tapi hamzahnya dibuang satu, ya. Ya. Bihamzataini. Wa bihi ajma'atil ummatu ala annahu la yajibul wudu' bi aqli lahmil ghanam. Di sini para ulama sepakat bahwa makan daging kambing, ya, mau gulai mau sate, tidak wajib wudu, karena wudunya tidak batal. Wa qisa bihi baqiyatul luhum wat tafwid,
bil masyiati, ya. Hanya diperkirakan ada sisa-sisa makanan, ya, dari daging tadi yang menempel di mulut atau di sela-sela gigi, maka hendaknya berkumur kembali. Dalilul alal idna fi kullin minal wudu'i wa adamahu ala sawa. Jadi memberikan dalil cukup kumur-kumur membersihkan mulut dari bekas-bekas makanan. Atawadda'u min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu kalau makan daging unta? Ustufida minhu annal jawab tabi'un lis-su'al. Ini memberikan faidah, jawabannya mengikuti pertanyaan, ya. Apakah aku harus berwudu? Jawabannya iya. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak Rasul aku tidak berwudu? Jawabannya iya juga. Jadi pertanyaan itu, jawaban itu hanya mengikuti dari pertanyaannya. Maka kalau kita bertanya tentang persoalan hukum, kalau sudah dijawab, jangan lagi nanya-nanya yang macam-macam, karena nanti justru menyulitkan bagi si penanya. Contohnya seperti kaum Bani Israel, ketika ada orang kaya yang nggak punya anak, dia meninggal dunia, mati dibunuh. Ketika minta pendapat dari Nabi Musa, kata Nabi Musa, Allah perintahkan kalian potong sapi. Kalau bilang ya, pokoknya sembarang sapi, yang penting motong sapi, selesai. Tapi tanya lagi, sapinya jantan apa betina? Betina. Terus yang udah pernah beranak apa yang masih perawan? Yang masih perawan, ya. Sapinya yang warnanya belang-belentong apa hitam apa kuning? Yang kuning, gitu kan, ya. Sapinya yang buat ngeluku apa sapi lepas? Sapi lepas yang tidak cacat dalam badannya, kan jadi menyulitkan. Nah, jadi banyak pertanyaan itu kadang-kadang menjadi menyulitkan pada diri yang bertanya. Maka kalau sudah paham, ya nggak usah banyak tanya. Itu maksudnya dalam hukum agama begitu. Nah, lalu apa yang dimaksud ini semua dalam hadis yang ke-9 ini? Yaitu tentang menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan itu termasuk bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, karena itu habis makan ya bersih-bersih, apalagi makannya makan jengkol ya. Makan jengkol mentah lagi, ya. Ya. Makan tadi belum maghrib, ya, makan nasi lalapan jengkol mentah pakai sambal terasi. Udah begitu langsung berangkat ke masjid mau sholat maghrib. Nah begitu Allahu Akbar, yang sebelah hidungnya ditekep. Itu namanya kurang jaga kebersihan. Atau makan pete, ya, petenya pete mentah, ya, lalapan sama sambal terasi. Sholat langsung nggak pakai kumur, nggak pakai bebersih, berangkat ke masjid. Begitu baca Allahu Akbar kabiro, temennya tahan napas yang di sebelahnya karena kebauan dari mulut kita. Maka memberikan dalil tentang hadis ini bahwa Islam, agama Islam sangat-sangat menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.